Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Bu. Selamat malam Pak Sahril. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Sangat jelas, Bu. Sangat jelas ya. Jelas. Oke, siap. Terima kasih Pak Sahril. Oke, Bapak Ibu, selamat datang begitu, selamat bergabung di webinar online Rumah Scopus Indonesia ya, Bapak Ibu. Ini paling jauh dari mana, Bapak Ibu? Ada yang dari Papua atau Aceh? Dari mana nih Bapak Ibu? Pak Haris, selamat malam Pak Haris. Selamat malam. Saya dari Bengkalis, Riau. Wow, nggih dari Riau ya Pak ya. Ye, Insya ye. Allah, oke. Ada yang jauh Bapak Ibu mungkin? Karena perbedaan waktu nggih nanti kita insya Allah akan tepat waktu begitu selesainya Bapak Ibu. Mungkin saya perkenalan diri dulu. Selamat malam Bapak Ibu, saya Mbak Aulia. Saya merupakan salah satu trainer yang mendampingi Bapak Ibu pada malam hari ini. Nah, nanti kita dibersamai juga dengan Mas Nopan begitu. Sebenarnya nanti ada Mas Wiam juga Bapak Ibu. Mas Wiam akan bergabung di pertemuan selanjutnya begitu ya. Jadi malam hari ini dengan saya juga Mas Nopan. Oke, Bapak Ibu, karena saya sudah perkenalan, Bapak Ibu boleh memperkenalkan diri di kolom chat, disebutkan nama, kemudian asal, juga ini apa keilmuannya Bapak Ibu, supaya nanti barangkali Bapak Ibu bisa saling berkolaborasi dalam menulis. Ya, oke. Oke, Bapak Ibu. Sesuai di gambar ya yang sudah di-share screen, jadi pada malam hari ini itu ada penentuan judul. Kemudian nanti kita akan bertemu setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat di waktu yang sama nggih Bapak Ibu di pukul setengah 8 malam. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau merekam webinarnya secara pribadi begitu, boleh silakan. Tombol recordnya ada di sebelah kanan tombol share di bawah Bapak Ibu. Di bawah paling kanan ada tombol record. Nanti kalau Bapak Ibu mau Mbak, saya boleh nggak merecord begitu? Boleh, silakan. Oke, terima kasih Pak Sopan sudah memperkenalkan diri di kolom chat. Oke, Bapak Ibu kita buat webinarnya santai saja nggih. Jadi Bapak Ibu boleh saling sharing begitu, saling tanya jawab ataupun mau berkolaborasi juga silahkan begitu ya. Jadi kita enjoy saja di webinarnya. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya kami dari tim begitu memohon maaf karena Bapak Ibu kan mendapatkan fasilitas video pembelajaran materi begitu ya. Namun saat ini tim IT kami, Bapak Ibu sedang memperbaiki gitu ya, ada pembaruan sistem sehingga nanti tidak apa namanya jika sudah selesai akan kami informasikan Bapak Ibu. Oke, sudah pada berkenalan nih Bapak Ibu. Suara saya kecil nggih Bapak Ibu? Atau cukup besar? Cukup, Bu. Cukup Cukup. nggih? Oke. Oke, Bapak Ibu siap. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Jadi kita langsung mulai saja pada malam hari ini, nggih Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan penjelasan Mas Nopan terkait judul begitu. Kemudian nanti kita akan dibagi ke dalam breakout room, di mana di dalam breakout room itu Bapak Ibu lebih bisa begitu, lebih bisa berdiskusi terkait judulnya. Judulnya sudah eye-catching atau belum nanti kita akan perdalam di dalam breakout room. Izin Mbak, untuk yang rekod tadi gimana tadi? Apa Oh, harus mau record? diizin? Oh iya, siap. Ya. Sebenarnya kami Bapak Ibu, kami juga menyediakan record. Namun Mm-mm. kalau Bapak Ibu mau merecord secara pribadi juga boleh, nggih. Tombol recordnya ada di bawah, itu sebelah kanan. Sebelah kanan, di sebelah kanan tombol share. Terlihat Bapak? Ya, oke. Oke, aman nggih? Nah, oke.
Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi malam hari ini kita akan mendengarkan penyampaian Mas Nopan begitu terkait bagaimana membuat judul itu lebih eye-catching, lebih nyolok moto kalau orang Jawa Bapak Ibu bilang. Oke, di sini Mas Nopan sudah memperlihatkan wajah gantengnya nih Bapak Ibu. Oke, selamat malam Mas Nopan. Iya, selamat malam Mbak Aul. Terima kasih. Selamat malam juga Bapak dan Ibu semuanya. Salam kenal. Ya, oke, Mas Nopan. Bapak Ibu sudah tidak sabar ini mendengarkan terkait judul begitu. Nanti kita dengarkan dulu nggih Bapak Ibu Oke. penyampaian Mas Nopan 30 menit begitu baru kita akan bagi ke breakout room. Oke, silakan Mas Nopan. Terima kasih Mbak Aul. Mungkin sebelumnya Bapak dan Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas atau masih agak putus-putus? Jelas, jelas sekali Mas Ipan. Jelas, Pak. Sudah jelas, Bapak? Jelas, nggih? Baik, terima kasih. Oke, mungkin sebelumnya Bapak Ibu semuanya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya mohon maaf sebelumnya ini karena saya sedang di perbatasan dengan Australia, jadi mungkin agak sinyalnya agak putus-putus. Nanti kalau agak patah-patah ataupun saya kurang jelas untuk penyampaiannya, mohon bisa diinterupsi nggih Bapak Ibu semuanya. Nanti saya sangat berharap kalau ada interupsi, kalau kurang jelas atau mungkin terlalu cepat. Nah itu Bapak Ibu semuanya. Kita buat santai seperti yang Mbak Aul sampaikan. Bapak dan Ibu boleh sambil makan, sambil mungkin ada snack, kopi, dan seterusnya. Silahkan Bapak dan Ibu. Kita buat santai saja, tidak ketemu pejabat, tidak ketemu presiden, jadi buat santai. Menulis paper itu dibuat sesantai mungkin Bapak dan Ibu. Supaya relax, enjoy nanti. Begitu nggih Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang kita mulai untuk materi pertama. Ini terkait dengan hal pertama yang dilihat oleh orang. Hal pertama yang dilihat oleh editor. Hal pertama yang akan dilihat pembaca dari paper yang kita tulis. Yaitu adalah judulnya. Kan begitu Bapak dan Ibu semuanya. Jadi karena ini akan menjadi first impression dari paper yang kita buat, saya sangat sering mengatakan menulis paper itu bukannya melaporkan hasil riset, tapi menjual ide, kan begitu. Jadi konteksnya di sini, Bapak Ibu semuanya, menulis paper itu bukannya kita melaporkan hasil riset kita, bukan. Tapi bagaimana temuan atau hasil riset yang kita dapatkan itu, orang lain tertarik untuk membacanya, untuk mensitasi dan bilang, wah paper ini bagus. Nah itu loh Bapak dan Ibu semuanya. Itu nggih. Jadi first impression, kalau kita melihat orang itu kan dari mata atau dari mukanya dulu. Nah gitu. Nah sekarang kalau dari paper itu judulnya dulu. Kita harus membuat judul itu di mana orang lain, baru baca judulnya saja itu sudah mengatakan paper ini bagus. Padahal baru judul. Itu Bapak Ibu semuanya. Itu yang harus kita tentu buat dalam paper kita. Judulnya dibuat eye-catching, menarik, nyulek moto kalau kata Pak Jo itu. Begitu nggih Bapak Ibu semuanya. Saya izin share screen di sini. Untuk materi sudah saya kirimkan ke WA Group Bapak dan Ibu semuanya. Ini sama seperti video materi sebenarnya, tapi karena ada kendala, jadi kami kirimkan materinya ke WA Group. Bisa Bapak Ibu baca-baca dulu, mungkin bisa dicek dulu gitu apakah sudah menarik kira-kira atau tidak gitu nggih. Di sini kami membuat sebuah formula untuk membuat judul yang menarik Bapak dan Ibu semuanya. Judul itu pasti tidak terlepas dengan yang namanya topik, tema dari riset kita, kan begitu. Kita tidak bisa memaksakan orang lain itu suka akan tulisan kita, akan riset kita, begitu nggih. Tapi minimal Bapak Ibu semuanya di sini kami menyarankan untuk tema ataupun topik yang menarik itu kalau bisa bidang keahlian kita sendiri, itu yang pertama. Itu nggih. Jelas kita ahlinya di situ. Terus yang kedua, menarik. Menarik itu kalau bisa memang orang lain tertarik akan riset itu. Mungkin sebuah masalah yang sedang tren saat ini. Mungkin sebuah
kekacauan atau mungkin sebuah permasalahan yang memang sekarang sedang mendesak untuk dilakukan gitu. Itu atau mungkin ingin segera diselesaikan itu boleh. Tapi kalaupun itu mungkin kurang, minimal Bapak Ibu semuanya menarik utamanya bagi Bapak dan Ibu sendiri, bagi yang meriset. Minimal kita membuat, oh meskipun orang lain nggak tertarik, saya tertarik akan masalah ini. Karena ini siapa tahu akan menjadi apa ya, mungkin ya, sebuah bantuan di waktu yang akan datang, kan begitu. Jangan lupa Bapak Ibu di sini mempunyai gelar ilmuwan, kan begitu. Kita semua ilmuwan di sini, akademisi di sini. Salah satu sebuah pahala jariah kita adalah ilmu yang bermanfaat, kan begitu Bapak dan Ibu. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, itu yang kedua nggih. Terus yang ketiga, problemnya jelas. Jangan sampai kita nggak tahu problemnya ini jelas nggak ya, kurang pas nggak ya, itu harus jelas dulu. Ini ada masalah perlu diselesaikan, titik dah, itu jelas berarti problemnya. Terus pasti ada pengetahuan dasarnya, dan kalau bisa itu terbatas Bapak dan Ibu. Kami ulangi, menulis paper itu bukannya melaporkan hasil riset, tapi menjual ide. Jadi konteks menulis paper di sini kalau bisa kita jangan menyampaikan semua hasil riset kita. Hasil riset kita, proposal itu kan ratusan halaman, ya. Paper itu hanya 10 sampai 15 halaman. Jadi jangan sampai kita menulis paper sama dengan menulis laporan, kan jatuhnya sama saja. Jadi fokus saja, fokus ke satu rumusan masalah kalau saran saya. Contoh dalam riset kita itu ada 4 rumusan masalah. Nah, 4 itu kita bisa jadikan masing-masing satu paper. Rumusan masalah 1, paper 1, rumusan masalah kedua, paper kedua, dan seterusnya. Begitu. Atau Bapak Ibu main di variabel. Ada 5 variabel dalam paper kita, dalam riset kita. Masing-masing variabel bisa dijadikan paper. Itu aja. Itu saran dari kami. Dalam, kalau kata Pak Ju, itu diecer gitu loh. Risetnya diecer, jangan semuanya langsung diblong-blongkan gitu. Supaya kita banyak paper nanti, Bapak dan Ibu. Begitu nggih? Terus yang pasti terakhir adalah memiliki manfaat. Pasti semua riset, semua paper itu pasti punya yang namanya manfaat. Apa bentuk kontribusi paper Bapak dan Ibu semuanya itu harus dicantumkan di awal. Begitu nggih? Nah, selanjutnya adalah ini sedikit formula dari Rumus Scopus, mungkin sama seperti di webinar 99 nggih Bapak Ibu semuanya. Ini adalah formula dari Rumus Scopus yang membuat sebuah judul itu menarik untuk dibaca ataupun dilihat oleh orang. Jadi kami punya yang namanya metode, signifikan, dan objektif. 3 faktor ini, 3 elemen ini, 3 hal ini yang wajib ada dalam paper Bapak dan Ibu. Judul paper kalau bisa 3 hal ini harus ada. Metode di sini adalah cara yang Bapak Ibu gunakan dalam riset, ataupun bisa menjadi sebuah temuan, hasil riset Bapak dan Ibu. Ataupun dia bisa berubah menjadi solusi yang ingin kita tawarkan. Nah itu metode. Metode adalah cara, temuan, ataupun hasil solusi yang kita ingin tawarkan. Itu metode. Terus signifikannya adalah dampak dari metode tadi. Apa bentuk perubahan yang terjadi setelah metode itu kita implementasikan, gitu. Jadi dampaknya itu apa? Manfaatnya itu apa? Kontribusinya itu apa? Itu signifikan Bapak dan Ibu semuanya. Jadi nggak usah kita tambahkan atau gunakan embel-embel pengaruh, hubungan, nggak usah, langsung. Kalau pengaruhnya positif, tulis apa bentuk pengaruh positifnya. Apakah dia meningkatkan, apakah dia menurunkan, apakah dia mungkin mengurangi, tulis dalam judul paper kita. Itu bentuk signifikannya Bapak dan Ibu semuanya. Itu nggih. Terus terakhir adalah objektif, itu adalah yang menerima manfaatnya. Bisa instansi, bisa wilayah, bisa daerah, bisa mungkin perorangan gitu, boleh. Jadi siapa yang menerima manfaat itu? Siapa yang bisa merasakan dampak yang dihasilkan dari metode tadi? Begitu nggih. Jadi kalau kita tulis
sebagai contoh di sini itu digital marketing to improve marketing performance of SMEs. Ini orang yang sekalipun non akademisi sekalipun gitu nggih, sudah bisa memahami, saya yakin. Saya marketing to improve marketing performance of SMEs. Jadi kalau mungkin Bapak dan Ibu punya usaha UKM atau UMKM gitu, daerah gitu, itu untuk meningkatkan kinerja pemasaran dalam bisnis ini, UKM ini, perlu yang namanya digital marketing. Nah, jelas. Problemnya jelas, manfaatnya jelas. Kan begitu Bapak Ibu semuanya. Itu loh. Jadi jangan malu-malu, jangan banyak disembunyikan. Apa yang menjadi manfaat dalam riset kita, cantumkan dalam judul paper. Begitu nggih? Digital marketing to improve marketing performance of SMEs. Ini kurang lebih sama, mungkin di bidang sosial nanti ada sedikit perubahan, tapi sama saja kita harus mencantumkan apa bentuk manfaat minimal. Kalaupun belum ada implementasi, ada gagasan. Contoh, mungkin di bidang hukum ada kajian ini itu gitu. Untuk apa? Nah itu untuk memperbaiki, untuk menyelaraskan, untuk mengarahkan. Nah itu boleh. Jadi meskipun contoh belum ada implementasinya, itu juga nggak masalah. Gitu. Tapi bentuk manfaatnya itu jelas apa. Gitu Bapak Ibu semuanya. Begitu nggih. Ini sebagai tambahan juga, tadi saya mencari di Scopus. Ini sebenarnya judul paper yang menurut saya sangat menarik sekali. Karena di sini Bapak dan Ibu semuanya, saya buka saja nggih di sini Scopus. Nah, ini dia. Ini tahun 2023 kemarin yang isu-isunya masih sedang apa ya, pro kontra antara penggunaan ChatGPT gitu loh, AI pada zaman itu gitu. Wah, lama sekali zaman tahun itu gitu. Nah, dalam paper ini dari judulnya kan sudah kelihatan di Bapak dan Ibu semua, sudah kelihatan bentuk menariknya gitu. Bentuk eye-catching-nya itu di mana gitu. Di sini. What if the devil is my guardian angel, ChatGPT as case study of using chatbot in education. Penggunaan ChatGPT dalam dunia pendidikan. Bagaimana jika ternyata ChatGPT ini yang dianggap orang itu malah bikin malas, ini adalah sebuah alat yang malah memperburuk generasi sekarang itu, tapi bukannya jadi iblis malah jadi malaikat pelindung. Wah, kan cantik banget ya, judulnya tuh keren banget, orang lain baca tuh langsung nengok. Nah itu loh, orang lain lewat nengok. Nah itu loh Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu masih beranggapan judul paper itu harus ilmiah, harus ini itu, tidak Bapak Ibu semuanya. Sekarang bagaimana paper kita itu menarik untuk dibaca orang. Itu menarik untuk dibaca orang, sekaligus menarik untuk editor jurnal tujuan kita nanti. Itu loh. Jadi editor melihat paper kita tuh sudah sling, paper ini bagus dari judulnya. Nah itu loh Bapak Ibu semuanya. Itu salah satu di mana kalau di Scopus itu yang membantu meningkatkan peluang paper kita diterima. Buat judul yang menarik untuk editor ataupun reviewer jurnal tujuan gitu. Jadi kalau editor sudah lihat judul papernya dan judulnya kayak gini pasti resmi, udah underestimate, itu malah bikin membuat paper kita nanti tidak dilirik kan gitu. Tapi kalau first impressionnya sudah bagus, nah bagus Bapak Ibu semuanya itu. Begitu nggih? Oke, nanti Bapak setelah ini kami bantu satu-satu membuat judul yang menarik, begitu nggih Bapak semuanya. Tapi saya lanjutkan sebentar, itu nggih. Tapi itu sudah bisa dipahami, judul akan menjadi first impression dari paper yang kita tulis. Jadi buatlah judul semenarik mungkin Bapak dan Ibu. Minimal apa yang kita ingin sampaikan itu mereka bisa pahami, bisa oh ya gitu Bapak Ibu semuanya. Itu nggih. Selanjutnya ini sebagai tambahan, setelah judul kita buat untuk first impression-nya, selanjutnya biasanya kalau dalam judul itu kita bisa breakdown Bapak Ibu untuk membuat keyword atau kata kunci di sini. Ini
kata kunci akan kita gunakan di sesi kedua besok, begitu nggih. Jadi di sesi kedua besok akan kami bantu untuk yang namanya pencarian referensis, kan begitu. Mencari referensi atau artikel-artikel yang sesuai. Maka salah satu cara untuk mendapatkan referensi yang relevan, kita buat keyword yang populer juga, Bapak dan Ibu, dari paper yang kita tulis. Kalau contoh tadi, digital marketing to improve marketing performance of SMEs, kita breakdown di sini. Jadi saya breakdown untuk keyword-keywordnya ada digital marketing, koma. To improve, kata to improve ini terlalu umum, dan ini kan konteksnya meningkatkan atau memperbaiki, itu masih belum jelas. Meningkatkan apa? Mending dihapus saja. Jadi diganti dengan marketing performance langsung. Gitu. Terus kalau ada istilah digitalisasi itu mungkin ada mobile marketing, UKM-nya juga kita tambahkan. Nanti kalau mau juga bisa tambahkan sosial media, kalau mau boleh gitu. Jadi kita membuat sebanyak-banyaknya keyword dulu, Bapak dan Ibu. Jadi untuk sekarang silahkan buat sebanyak-banyaknya. Karena kalau saya jujur, saya tidak tahu mana keyword yang populer atau tidak di Scopus gitu. Jadi karena ketidaktahuan itu, maka kita buat dulu sebanyak-banyaknya. Nanti kita bisa cek bersama. Oh, keyword ini populer di Scopus. Oh, keyword ini ternyata kurang populer di Scopus. Nah, itu loh. Fungsinya apa keyword itu, Bapak Ibu semuanya? Keyword itu punya dua fungsi di sini. Keyword di sini, keyword dalam paper itu bukannya hanya sebagai kata kunci, itu bukan. Di Rumah Scopus, keyword itu punya dua fungsi. Fungsi pertama, saat kita menulis paper, keyword ini membantu kita untuk mendapatkan referensi-referensi yang relevan. Kan begitu. Jadi kalau keyword kita sudah cocok dengan paper kita, maka nanti keyword ini akan membantu kita untuk mendapatkan referensi-referensi yang relevan. Kan begitu. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua adalah saat paper kita nanti sudah publish, Bapak dan Ibu, setelah paper kita sudah publish nanti, keyword-keyword ini yang akan membantu menuntun orang lain, pembaca, untuk menemukan paper kita. Kepentingan kita di sini adalah meningkatkan kepakaran kita terhadap bidang kita masing-masing, kan begitu. Salah satu penilaian kepakaran itu adalah banyaknya sitasi dari tulisan yang kita buat, kan begitu. Jadi semakin banyak kutipan atau semakin banyak sitasi dalam paper yang kita tulis, maka orang lain sudah bisa melihat, paper ini bagus, yang nulis juga bagus, karena itu sitasinya tinggi, kan begitu. Itu. Jadi fungsi keyword itu nanti, Bapak Ibu semuanya, setelah paper kita sudah publish, kalau kita pakai keyword-keyword yang populer, orang lain pun mudah untuk mendapatkan paper kita, kan itu. Jadi orang lain contoh, di bidangnya sama, pemasaran. Tulis saja digital marketing, nanti akan muncul paper kita di situ, karena keywordnya sama. Ibarat kalau mungkin dunia IT itu algoritmanya gitu ya, ada contoh di YouTube atau ada keywordnya, itu kan Bapak Ibu sering melihat iklan-iklan Rumah Scopus itu, nah itu kami gunakan keyword-keyword yang populer di situ. Jadi kalau dikit-dikit ada muka Pak Jo di Instagram, di Facebook, ya itu mohon maaf, karena kami pakai keyword-keyword yang populer. Itu yang membantu kami untuk Bapak dan Ibu bergabung ke Rumah Scopus, kan begitu. Jadi itu fungsi keyword, guys. Jadi jangan diremehkan. Setiap aspek dalam paper itu semua punya fungsi, Bapak Ibu. Jadi jangan hanya dianggap ini sebagai pelengkap, ini yang penting ada, enggak. Mereka punya fungsi masing-masing, termasuk judul dan keyword. Itu judul paper kita nanti akan lebih terbang tinggi, kan gitu Bapak Ibu semuanya. Itu Bapak Ibu semuanya untuk judul dan keyword. Nanti sambil jalan juga kita bisa mengulas sedikit terkait dengan abstrak gambaran kasar tentang paper kita, begitu. Jadi kalau bisa abstrak itu memang tidak hanya sebagai yang penting ada latar belakang, metode, enggak. Ini yang biasanya orang akan melihat secara sekilas, gitu nggih. Kalau di buku itu namanya ya, di belakang buku itu. Nah itu, jadi intinya orang lain sebelum baca full paper kita, kelihatan di sini metodenya apa, hasilnya apa, jelas gitu Bapak Ibu semuanya.
Gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Mungkin sebelum kita lanjut untuk pendampingan satu persatu, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan judul ataupun keyword gitu. Kita pertanyaan umum dulu nggih. Kalau praktek dan pendampingan nanti bisa langsung kita break room saja gitu. Mungkin ada? Saya pertama, Boleh Bapak, silakan. eh, untuk keyword itu ada batasan tidak secara resmi nanti berapa banyak jumlah yang kita cantumkan? Ya, baik Bapak. Untuk itu sebenarnya kembali ke jurnal tujuan. Kalau kami memang 4 sampai 6 keyword itu biasanya kami batasi. 4 sampai 6 gitu. Tapi untuk sekarang Bapak dan Ibu, karena kita belum tahu mana keyword yang populer gitu, saran saya gitu nggih. Saran saya buat dulu keyword sebanyak-banyaknya gitu. Setelah kita cek satu persatu kan kelihatan nanti Bapak. Oh, keyword ini populer, oh keyword ini enggak gitu. Nanti baru kita kurangi. Kalau dari jurnalnya minta hanya maksimal 6, ya udah kita sisakan 6 kan gitu Bapak. Yes. Gitu. Lebih gitu aja Bapak. Jadi biar lebih fleksibel gitu kalau saya. Baik, Tapi terima kasih. untuk rata-ratanya 4 sampai 6 keyword itu udah paling umum untuk dalam paper gitu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Judul, keyword bisa dipahami nggih? Atau saya terlalu cepat, perlu pengulangan mungkin? Oh, Izin bertanya. Oh, Boleh Bapak? depan. Ya, kalau kan sering sekali tuh kadang ada yang pakai titik dua, itu fungsinya apa ya? Ya. Oke, Gitu. nah benar ya Bapak. Jadi saya ambil contoh ini Pak ya. Jadi sekarang, bukan sekarang sih, udah mulai sedang digunakan saat ini. Sekarang Bapak dan Ibu kalau melihat judul-judul paper itu, begitu nggih, ada tambahan titik dua seperti ini, gitu nggih. Ada tambahan titik dua, gitu. Nah, ini saya juga tidak tahu ini tren ini dimulai sejak kapan gitu. Tapi kalau saya menangkapnya, titik dua di sini berfungsi karena beberapa jurnal itu membatasi jumlah kata dalam judul, kan begitu nggih? Jadi ada jurnal yang membatasi jumlah kata dalam judul, maksimal 15 kata, kan begitu. Ada tuh, maksimal 15 kata, 20 kata, dan seterusnya, kan begitu. Nah, titik dua di sini itu sebagai penjelas, Bapak. Jadi sebagai mempertegas gitu. Contoh di sini, ini kan sebenarnya kalau kita buat judul secara umum gitu kan, mungkin ChatGPT atau dampak ChatGPT terhadap dan penggunaan chatbot kepada dunia pendidikan kan begitu. Tapi dibuat eye-catching seperti ini. What if the devil is my guardian angel? Titik dua. Titik dua. Ini apa? Yang devil sama angelnya itu yang mana? Kan begitu. Ini dijelaskan. ChatGPT ini sebagai metode. ChatGPT di sini sebagai metode. Gitu nggih. Terus using chatbot ini kan masuk juga nggih, chatbot ChatGPT gitu. Education-nya adalah di bidang objeknya tadi, yang saya bilang objeknya. Lalu signifikannya sebenarnya di sini Bapak dan Ibu. Full di sini. What if the devil is my guardian angel? Jadi tidak bisa dibicara pengaruh positif, negatif enggak, karena masih bicara masalah isu kan tadi begitu. Tapi titik dua di sini itu sebagai mempertegas, penjelas lebih dalamnya kan gitu bahasanya. Jadi biar lebih singkat judul itu biasanya ditambahkan titik dua. Jadi tidak hanya ditulis seperti ini. Mungkin kalau judul seperti ini sudah sangat umum, digital marketing untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Udah itu sangat umum sekali. Jadi dibuat lebih cantik. Contoh, contoh improve gitu ya. Improving marketing performance titik dua gitu. Improving marketing performance titik dua. Digital marketing with apa social media, Instagram dan seterusnya to increase to improve lagi KM dan seterusnya begitu. Jadi bisa dibuat lebih apa ya? Tidak monoton gitu ya. Tidak monoton dan tidak kaku. Dalam artian judulnya nggak flat gitu nggak. Jadi biar lebih ada naik turunnya itu lah kalau bahasa kami gitu. Itu aja Bapak gitu. Kalau mau dibuat tanpa titik dua pun sebenarnya nggak ada masalah gitu. Itu sebagai mempertegas dan untuk penjelas saja sebenarnya gitu. Begitu Bapak? Oke, ya, mungkin satu lagi. Bagaimana, apakah untuk pola title ini sama baik kualitatif ataupun kuantitatif, Pak? Benar. Oke Bapak, sama Bapak. Contoh
kalau di sini kan digital marketing to improve marketing performance. Ini contoh mungkin dia kuanti gitu nggih. Jadi hubungan antara digital marketing terhadap marketing performance kan gitu. Tapi kalau contoh risetnya adalah kuali. Kuali, mungkin contoh judulnya saya buat aja nggih. Contoh judulnya adalah mungkin pengaruh sosial media terhadap ini bukan ini, file baru aja. Yang baru aja. Contoh. Ini contoh risetnya adalah kuali. Biasanya ada pengaruh sosial media terhadap perilaku anak usia dini kan begitu. Ini contoh. Kalau ada pengaruh kan berarti kuali itu gitu. Nah, kita breakdown signifikannya, metodenya, lalu objeknya gitu. Metodnya di sini berarti kan sosial media. Metode, temuan riset kita kan begitu. Temuannya adalah sosial media. Objeknya adalah perilaku anak usia dini di sini. Gitu. Nah, judul ini masih judul riset, istilah pengaruh dan hubungan dan seterusnya. Ini belum jelas. Pengaruhnya ini pengaruh apa? Pengaruh positif kah, negatif kah? Belum jelas. Contoh, pengaruhnya negatif. Tulis saja, berarti signifikannya adalah bahayanya gitu. Bahayanya sosial media terhadap perilaku anak usia dini kan begitu. Jadi hilangkan istilah-istilah akademisi yang kurang jelas ini Bapak dan Ibu. Pengaruh mungkin hubungan itu kan belum jelas. Pengaruhnya positif kah, negatif kah, belum jelas. Kalau pengaruhnya positif, tulis di sini. Tulis bentuknya apa? Mungkin kalau dia bentuknya positif, mungkin meningkatkan melebarkan, membuka gitu ya, membuka dunia gitu, gitu. Contohnya itu. Jadi kita tulis di sini. Contoh kita rakit bersama. Sosial media untuk membuka dunia untuk anak usia dini. Nah, seperti ini. Sosial media untuk membuka dunia untuk anak usia dini. Nah, tambahkan titik 2, mungkin bisa meningkatkan perilaku yang bagus untuk yang lain dan seterusnya juga bisa gitu. Jadi dalam artian tuh risetnya kalaupun kuali atau kuanti, saya yakin cara seperti ini sangat bisa digunakan Bapak dan Ibu semuanya. Saya hanya ingin mengajak Bapak dan Ibu semuanya jangan malu-malu untuk mencantumkan kontribusi, apa bentuk kontribusi atau manfaat riset Bapak dan Ibu semua gitu. Signifikannya di sini loh, ini loh bentuk perubahannya itu ya. Itu yang harus dicantumkan dalam judul Bapak dan Ibu. Gitu. Begitu mungkin Bapak. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sama-sama Bapak. Lagi kita bisa lanjut ke break room nggih Bapak dan Ibu semuanya. Kita bisa langsung mulai nanti pendampingan satu persatu. Nanti silakan Bapak dan Ibu kalau mau boleh langsung share screen saja judulnya gitu. Judulnya apa dan ada sedikit kalau bisa kita diskusi saja gitu. Jadi kalau kami memberikan saran paling enak tuh harus diskusi. Jadi biar arahnya jelas untuk judulnya. Gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Mbak Aul untuk break room-nya sudah siap? Sudah Mas Ipan. Oke. Oke, kalau Iya. begitu silahkan Mbak Boleh Aul. satu lagi, maaf. Oke, gimana Pak? Sedikit aja nih lebih ke teknikal. Nanti kan pada ujungnya kan ini kan belum sampai ke sana kita. Ketika kita submit itu, email itu ada peraturan tidak atau instansi berapa banyak yang bisa dicantumkan? Oh, untuk saat submit ya Pak ya? Betul. Untuk saat submit. Halo, Bapak? Iya, betul. Pada tahap submit ini sebenarnya. Lebih Oke. teknikal. Nah, itu sebenarnya kalau pengalaman kami itu kembali ke jurnalnya sebenarnya. Kalau secara umum memang kalau bisa satu akun, satu email kan begitu Pak. Contoh Bapak sekarang sedang studi begitu. Nah, yang digunakan adalah instansi ataupun afiliasi yang sekarang itu begitu. Nah, nanti Bapak dan Ibu semuanya setelah selesai studinya atau mungkin sudah selesai kuliahnya dan kembali menjadi dosen ke kampusnya
yang lama begitu. Nah, itu nanti papernya ditarik saja gitu. Ditarik ke instansi yang sekarang kan begitu. Paper itu akan mengikuti kemanapun Bapak dan Ibu pergi gitu. Bapak dan Ibu mungkin tidak dihargai di kampus A gitu. Ya udah, pindah kampus B, papernya ikut ke kampus B nanti Bapak dan Ibu semuanya. Jadi nggak usah khawatir gitu. Masalah instansi ataupun afiliasi identitas itu nanti tetap ikut. Itu enaknya Scopus itu. Kemanapun kita pergi, enak. Nanti bisa ikut paper kita itu. Begitu Bapak. Tapi kalau sekarang, kalau kebutuhannya untuk studi, memang kalau bisa instansi atau afiliasinya harus di tempat Bapak dan Ibu studi terlebih dahulu gitu. Selesaikan dulu studinya, baru nanti tarik saja papernya ke instansi yang sekarang gitu. Begitu Bapak. Tapi ada juga jurnal yang membolehkan lebih dari satu instansi juga nggak ada masalah. Tapi kalau saya jujur jarang sih menemukan, ya kebanyakan cuma satu soalnya. Iya, Gitu. terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Begitu Bapak dan Ibu, silakan Mbak Aul mungkin pembagian break room-nya apakah ada? Oke, ya. Sebelum dibagi mungkin kita bisa foto bersama dulu karena Oh, ini ya kita perlihatkan wajah ganteng dan cantiknya Bapak Ibu, nggih. Kita foto dulu supaya Bapak Ibu nanti juga bisa saling melihat, oh ini Pak Ridwan, ini Pak Haris begitu. Kita abadikan momennya dulu Bapak Ibu. Monggo. Oke, saya tunggu dulu. Oke, sip. Ini ada 2 slide ya Bapak Ibu. Nanti ditahan dulu senyumannya. Saya screenshot dulu ya Bapak Ibu. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sip Bapak Ibu. Oke, sudah berfoto nggih? Nanti fotonya saya kirimkan ke Mas Ipan begitu supaya dikirimkan ke grup Bapak Ibu. Kemudian sesuai yang disampaikan Mas Ipan nggih, kita akan terbagi di breakout room. Nanti pembagiannya boleh di